Kekasih Tuhan, saat dia masih kemerah-merahan, artinya masih sangat kecil, remaja, Daud sudah terbiasa menghadapi binatang buas untuk melindungi kambing domba yang hanya beberapa ekor yang disuruh oleh orang tuanya untuk dia gembalakan. Dan tentu saja badannya yang kecil itu seakan-akan tidak mampu dan tidak mungkin bisa menghadapi serigala yang buas, singa, harimau, dan lain sebagainya. Lalu dengan apa dia menghadapinya? Begitu juga dengan ketika dia yang masih sangat muda itu dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya yang banyak itu hendak menghabisi Daud. Tentu saja Daud yang tidak terlatih dengan peperangan itu tidak memiliki kekuatan. Jangan ditanya apakah dia memiliki strategi, sama sekali tidak. Lalu dengan apa dia menghadapinya? Mari saya mengajak saudara belajar dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mulai dari ayat yang ketiga, dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Tidak takut hatiku, dan aku tetap percaya. Ini tentu saja dihasilkan dari pengalaman yang sangat panjang, intim dengan Tuhan. Apa yang Daud dapatkan, apa yang dia andalkan. Di ayat berikutnya dia berkata, satu hal saja yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud sekarang memberikan kepada kita rahasianya. Mengapa dia tidak takut menghadapi singa yang buas, serigala yang siap menerkam itu? Karena dia hidup di dalam kemurahan Tuhan. Karena dia percaya ada tersedia kemurahan Tuhan bagi dia. Mengapa dia tidak takut ketika ada banyak tentara mengepung dia dan tentara-tentara itu mengajak dia berperang? Karena dia percaya ada kemurahan Tuhan yang melingkupi hidupnya. Ayat yang kelima memberikan kita 3 hal yang terkandung dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, dalam rumahnya, dalam kediamannya, aku dilindungi. Bayangkan Tuhan melindungi saudara tatkala saudara dalam ketakutan menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku, datanglah dan mampirlah di pondokku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam kemurahan Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Lalu pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ketika bahaya mengancam, Tuhan menyembunyikan Daud sehingga musuhnya tidak melihat dia. Dalam situasi terdesak, Daud tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan melingkupinya sehingga musuhnya tidak dapat melihat dia. Dan yang ketiga dikatakan, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu untuk memberikan kepadaku keselamatan dan memberikan kepadaku kemenangan. Dalam kemurahan Tuhan, pertama ada perlindungan. Yang kedua, dalam kemurahan Tuhan
Dia menyembunyikan kita. Dia Tuhan tempat persembunyian kita. Dan yang ketiga, Dia Tuhan yang mengangkat kita. Bukan manusia, tapi promosi datang dari Tuhan. Siapa yang mendapatkan itu? Daud menghadapi semuanya tidak dengan gagah dan kuatnya, tapi dengan bermodalkan kemurahan Tuhan. Kiranya hari ini doa saya, kemurahan Tuhan berlimpah-limpah tercurah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Harapan dalam